Sungai merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, sudah selayaknya dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kealamiannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kealamian sungai adalah melestarikan hutan di hulu sungai. Hutan yang ada di hulu sungai sebaiknya tidak digunduli atau ditebang atau merubahnya menjadi areal pemukiman penduduk, karena dengan adanya erosi otomatis akan membawa tanah, pasir dan sebagainya ke aliran sungai dari hulu ke hilir sehingga menyebabkan pendangkalan sungai. Cara berikutnya adalah dengan tidak membuang sampah ke sungai. Sampah yang dibuang ke sungai secara sembarangan akan menyebabkan aliran air menjadi mampet. Selain itu, sampah juga menyebabkan sungai cepat dangkal dan akhirnya memicu terjadinya banjir di musim penghujan. Sampah juga membuat sungai tampak kotor, tidak terawat, terkontaminasi, dan lain sebagainya. Jika sungai tidak dilestarikan, maka dampaknya adalah air di sungai akan beracun, sehingga bila dikonsumsi atau didaur ulang akan berbahaya. Kemudian kita akan kesulitan untuk memperoleh air bersih dan terganggunya keseimbangan ekosistem di dalam air yang bisa berdampak bagi kehidupan manusia. Contohnya bisa ikan yang ada di sungai akan berkurang. Selanjutnya adalah tanah. Semua makhluk hidup bergantung kepada tanah. Manusia memakan hewan dan tumbuhan. Hewan memakan hewan lain dan tumbuhan. Kemudian tumbuhan mendapat bahan makanannya dari tanah. Jadi jika tanah tidak subur, maka akan mengganggu keseimbangan kehidupan makhluk hidup. Kesuburan tanah dapat berkurang dan hilang akibat pengolahan tanah yang kurang hati-hati, terutama pada lahan kering. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjaga kelestarian tanah adalah menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Pupuk digunakan untuk menambah unsur dalam tanah, tetapi jika penggunaannya berlebihan justru akan menimbulkan pencemaran pada tanah dan air. Yang berikutnya adalah membuat sengkedan atau terasering pada tanah miring. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya erosi. Cara lain yang dapat digunakan adalah mengusahakan agar permukaan tanah selalu tertutup oleh tanaman untuk mengurangi kerusakan tanah akibat sinar matahari, longsor, dan banjir. Selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia utamanya dan juga untuk kehidupan hewan. Oleh karena itu, tumbuhan harus dilestarikan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penghijauan. Cara berikut adalah melakukan sistem tebang pilih. Jadi dilakukan sistem tebang pilih artinya menebang hanya pohon yang sudah dapat diproduksi atau sudah mempunyai nilai jual, sehingga pohon-pohon yang masih bisa bertumbuh tidak dilakukan penebangan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberi pupuk pada tanaman, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Selanjutnya adalah udara. Udara merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Setiap organisme bernafas memerlukan udara. Udara yang kotor dapat menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pelestarian udara. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Karena tanaman ini mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis. Yang berikut adalah dengan cara
mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berperan sebagai filter bagi bumi karena mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet keluar angkasa yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet yang berlebihan akan merusak jaringan kulit dan menyebabkan meningkatnya suhu udara. Bersikap jujur adalah salah satu sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Berperilaku jujur memberikan kita banyak manfaat dalam kehidupan. Beberapa manfaatnya adalah dipercaya oleh orang lain, mempunyai banyak teman, membuat hati tenang, disenangi oleh keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Pada sila pertama, salah satu maknanya adalah setiap warga negara bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Contoh yang sesuai dengan makna ini adalah kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kita kepada orang lain. Jadi setiap orang bebas untuk memilih keyakinan apa yang akan dijalaninya. Makna lain yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Contoh sikap yang sesuai dengan makna ini adalah pada saat orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita melaksanakan kewajiban agamanya, maka kita tidak boleh mengganggu mereka yang melaksanakan kewajiban agamanya.